kasasi PK. Jadi masih panjang pertarungan ini. Jadi yang saya terapkan sekarang ini adalah mengenai bagaimana mencari kelemahan perkara dari hukum acara. Itu yang saya fokuskan. Karena dalam perkara pidana maupun perdata, 20-30% perkara menang karena pendekatan aspek hukum acara. Tapi dari penasihat hukum dari terdakwa Dodi ini sampai bilang bahwa posisi Teddy ini sudah cukup jelas begitu memerintahkan sehingga layak untuk dihukum mati. Komentarnya justru disitulah kesalahan dari tim mereka. Mereka berharap dengan memfokuskannya ke Teddy, maka seolah-olah akan ringan atau akan bebas klien mereka. Itu suatu strategi yang total salah. Lihat kasus Sambo mengenai perintah atasan ke ajudan, kurang apa lagi? Tapi kan kena semua. Sekarang Dodi kenapa? 20 tahun. Jadi strategi mereka itu total salah. Itu aja. Harusnya mereka fokus bagaimana membela kliennya dari segi pelanggaran hukum acara dan juga dari aspek bahwa ini salah pasal. Salah pasal, harusnya ada pasal yang harus di undang-undang narkoba itu ada pasal yang khusus untuk penyidik. Kalau ini kan yang diterapkan adalah pasal untuk rakyat, untuk publik gitu loh. Mengenai pasal undang-undang narkoba salah pasal. Ya. Nggak yakin bahwa harusnya tadi bisa bebas langsung. Kenapa? Kalau dari hukum acara, ya. Dari hukum acara ya. Kalau dari hukum substansi, seperti saya bilang tadi, kita lihat di tingkat pengadilan negeri, biasanya hakim tingkat pertama itu sangat kurang kuat menerima tekanan publik. Karena ini perkara narkoba. Bukan dalam semua perkara, pengaruh publik sangat mempengaruhi. Saya tidak mengatakan tidak objektif, tapi hakim adalah manusia. Dalam semua perkara, opini publik sangat mempengaruhi. Itu aja, apalagi ini narkoba. Jadi, di tingkat pengadilan negeri, itu paling sering terjadi. Makanya banyak kasus itu berubah di tingkat banding kasasi PK. Begitu loh. Jadi, strategi yang saya terapkan ini adalah strategi jangka panjang. Karena menurut undang-undang, pelanggaran hukum acara, ingat ini paling penting, pelanggaran hukum acara hukum formal berakibat dakwaan batal. Dan hampir semua saksi ahli dalam persidangan ini yang saya tanya juga mengatakan begitu, termasuk bahkan Dr. Eva, saksi dari JPU. Saya tanya begini-begini, ya batal demi hukum, batal demi hukum. Hampir semua saksi ahli mengatakan pelanggaran hukum acara tersebut berakibat dakwaan batal. Nah, masalahnya itu tadi, apakah hakim akan memprioritaskan hukum acara atau hukum substansi, hukum material? Kalau menurut ketentuan, hukum acara adalah filter dari keadilan. Hukum acara tidak boleh dilanggar, hukum material bisa ditafsirkan. Kalau hukum acara tidak boleh ditafsirkan. Tuh.